Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selamat memperingati Maulid Nabi bagi buat teman-teman yang kemarin memperingati dan juga happy holiday buat sobat CBC semua. Jumpa lagi di episode ke-52 dari channel CBC ini. Yes, finally ya. Kemarin kita dapat menikmati long weekend. Ya, kita bisa menikmati liburan dengan tentram, kepala yang adem. Setelah kita kemarin berhasil mencuri kemenangan di kandang Bournemouth ya. Buat teman-teman yang ketinggalan review dari Bournemouth melawan Chelsea, teman-teman dapat klik link di atas ya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke topik pembahasan, first thing first ya. Ibarat sebelum kita makan kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon teman-teman semua untuk membantu klik tombol like di video ini supaya nanti kita tidak kelupaan ya. Karena tombol like ini teman-teman itu secara tidak langsung itu dapat membantu para fans Chelsea di luar sana supaya dapat akses informasi yang legit dari Chelsea Football Club. Mengingat banyaknya berita ya yang bertebaran di luar sana yang tidak diketahui sumbernya atau apakah itu valid atau tidak. Jadi mereka sebaiknya mendengarkan dari channel CBC ini yang CBC tahu itu CBC mendapatkan sumber informasi yang terpercaya dan sejauh ini itu informasi tersebut adalah legit. Dan buat yang belum subscribe, yuk please di subscribe karena like dan subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan CBC mengucapkan banyak terima kasih buat sobat CBC dimanapun berada ya, mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena tanpa kalian CBC ini tidak bisa dapat terus berlanjut hingga saat ini memasuki di episode ke-52 ya. Keep on like and comment ya guys. Sebisa mungkin CBC akan membahas dan membalas komentar dari setiap teman-teman sobat CBC semua dan CBC mencoba selalu mendoakan buat teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan yaitu oleh-oleh dari pertandingan kemarin di hari Minggu dini hari. Dikutip dari CFC Daily, malam ini adalah kemenangan pertama Chelsea setelah jeda international break sejak Desember 2022. Oh my God, hampir 2 tahun ya guys ya. Kita ini ternyata tidak pernah menang setelah pasca international break ya. Karena kita tahu setelah pemain itu bermain dengan di timnas mereka masing-masing, tentu saja untuk tune in kembali ya, membangun chemistry satu sama dengan yang lain selama 2 minggu itu tidak terjalin, itu pasti ada sedikit delay ya. Jadi kita patut bersyukur di bawah Enzo Maresca ini meskipun hasilnya itu kalau kita bilang menang tapi serasa kalah ya. Tapi 3 poin CBC take it ya, no matter what. Jadi memang kalau kita bisa lihat selama hampir 2 tahun ini kita tidak merasakan kemenangan setelah jeda internasional ini ya. Syukur kita mempunyai pemain yang brilian yaitu Sanchez dan juga Jadon Sancho dan tentu saja Nkunku ya yang menggantikan Jackson dan juga Madueke di babak kedua ya. Oke, next kita bahas berikutnya dikutip dari Chelsea Football Club. Jadon Sancho mendapatkan award Man of the Match. Ya, ini adalah salah satu pemain yang kita tunggu-tunggu debutnya melawan Bournemouth, yaitu pertandingan pertama buat Jadon Sancho di mana dia dapat mengisi posisi di sebelah kiri winger menggantikan Pedro Neto di babak kedua dan berhasil membuat assist dan membuat impact menjadi jembatan penghubung antara lini pertahanan ke lini depan karena kita tahu Cole Palmer itu semalam tidak bisa berkutik ya. Oke, next dikutip oleh Bobby Vincent, Christopher Nkunku mencetak rata-rata gol untuk setiap 4,5 tembakan yang dilakukannya di Premier League.
jumlah yang jauh lebih banyak dibanding pemain lini serang Chelsea lainnya. Enzo Maresca diberkati dengan opsi di lini serang dan Nkunku adalah yang paling mematikan di depan gawang. See, ya, it's happen. It's really really happen. Apa yang CBC sampaikan ya di preview dari Bournemouth lawan Chelsea pun CBC menampilkan perwakilan dari Chelsea itu Nkunku ya. Karena CBC sudah melihat statistik dan juga bagaimana Nkunku ini terlibat dalam suatu permainan dalam pertandingan dan tentu saja dengan pengamatan yang eh, cukup rinci, CBC melihat Nkunku bila dibandingkan dengan Jackson di dalam mencetak gol ataupun created chances dan dia berhasil memanfaatkan eh, gol dengan baik ya dibandingkan dengan Jackson yang kita sudah bahas kemarin sekitar 26 gol yang mestinya dia cetak tapi miss ya. Jadi Jackson ini yang seperti CBC bilang kemarin bila dia mengconvert 50% saja dari gol yang dia eh, miss ya itu berarti kan sekitar 13 ya. Dan dia berhasil mencetak kalau nggak salah 11 di musim lalu. Jadi 11 ditambah 13 itu berarti sekitar 24 gol. Mestinya dia itu top scorer di musim lalu apabila di atasnya Haaland ya. Apabila dia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas. Ya CBC berharap Enzo Maresca ini dapat mempertimbangkan atau bahkan sudah absolut menempatkan Nkunku daripada Nicholas Jackson. Karena CBC kemarin menyebutkan kita memberikan kesempatan buat Nicholas Jackson 5 match untuk tampil dan saat ini Jackson kita bisa tahu sendiri dia juga turun di pertandingan Conference League dan secara total dia sudah turun selama 5 match ya, mulai dari match pembukaan di melawan Manchester City hingga kemarin melawan Bournemouth. Kita bisa lihat bagaimana Jackson itu hanya bisa mengkonversi 2 gol dan membuang peluang sekitar 4 gol. Jadi better kita harus memberikan kesempatan kepada pemain lain dan saatnya Nkunku step up untuk menjadi striker kita. Setidak-tidaknya sampai Januari, nanti di Januari kita mendapatkan striker paten yang lebih bagus daripada baik Jackson maupun Nkunku. Apakah itu Victor Osimhen atau Victor Gyökeres? Ya nanti kita akan CBC akan coba membuat polling ya dekat-dekat nanti mungkin di Desember. Apakah teman-teman itu prefer Osimhen atau Gyökeres atau prefer Isaac atau pemain yang lain, striker yang lain, apakah Vlahovic atau tapi yang kemungkinannya ya yang dua itu ya yang sudah terhubung dengan manajemen dari Chelsea. Oke, next dikutip dari Nisar Kinsella. Menarik, Cole Palmer telah dilanggar 4 kali, di mana lebih dari siapapun juga di lapangan pada hari Sabtu dan terlihat dilakukan man marking. Kembali lagi kepada Chelsea, bagaimana mereka ini dapat menghandle hal ini akan terjadi. Ya, kemarin kan CBC sudah bilang ya berkali-kali ya, kita harus mempersiapkan plan B ya bila Cole Palmer ini di man marking. Dan benar saja di man marking oleh Bournemouth sehingga tidak bisa berkutik, dilakukan pelanggaran berkali-kali ya, sehingga dia dalam menerima passing dari belakang untuk dia menjadi jembatan dibawa ke lini depan itu selalu dilanggar ya. Karena itu ya CBC melihat Cole Palmer ini tidak bisa bergerak lagi dan CBC berharap harus ada jembatan baru yang menjadi penghubung antara lini pertahanan dan juga lini depan ya. Dan CBC menyayangkan ya Maresca itu menempatkan Cucurella di posisi nomor 8 ya, seperti yang CBC bahas kemarin. Eh di mana Cucurella ini menggantikan Enzo Fernandez pada saat dia sedang sakit bersama Dewsbury Hall sehingga tidak bisa turun karena mindsetnya Cucurella ini lebih bertahan.
defensive mindset. Jadi kita ini kehilangan momen untuk seorang pemain yang dapat mendistribusikan bola untuk ke depan dan menjadi jembatan antara pergerakan dari lini pertahanan ke lini depan ataupun bergerak antar channel ya. Dan transisi yang dilakukan oleh Cucurella itu juga tidak terjadi ya teman-teman. Di mana kita ini menyanyiakan juga kesempatan bermain buat pemain nomor 8 lainnya. Karena kita tahu kita mempunyai dua pemain talenta yang bermain bisa di posisi nomor 8 yaitu Felix dan Kunku ya. Jadi bisa dilihat ya. Kemarin pada saat Palmer itu di man marking, jadi Chelsea ini amburadul ya teman-teman. Kemudian Neto tidak bisa apapun ya. Karena mau siapapun yang dipasang di winger kiri itu tidak akan berjalan dengan baik ya bila kita menempatkan Enzo Fernandez atau apalagi Cucurella yang kemarin ya. Sedangkan Palmer di nomor 10 di sisi attacking sebelah kanan ya. Dan berikut ini CBC punya buktinya buat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat grafik presentase bagaimana final third Chelsea dalam berevolusi dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2018-2019 di sisi kiri itu sangat besar ya, itu sekitar 31%, di mana saat itu adalah masanya Eden Hazard dan juga Callum Hudson-Odoi. Dan di 2019-2020 itu imbang antara winger kiri dan winger kanan, yaitu masing-masing 29%. Kemudian kita langsung skip ke musim kemarin, musim lalu, yaitu 30% di winger kanan. Begitu juga di 2023-2024, itu kembali lagi di winger kanan itu sangat besar, yaitu 32%. Dan hal ini sesuai dengan apa yang CBC bilang berkali-kali, yaitu bahwa Cole Palmer itu cenderung bermain di sisi attacking mid sebelah kanan. Sehingga winger di kiri itu menjadi kartu mati. Mau siapapun yang ditempatkan di situ, nantinya Anda mau Sancho, mau Neto, mau Mudryk. Karena Enzo ini yang di posisi nomor 8 yang ditempatkan oleh Enzo Maresca ini bermain di midfielder, tapi dia itu sebelah kiri, tapi dia cenderung bermain ke belakang, yaitu bertahan. Jadi pendistribusian bola ke sisi sebelah kiri, winger sebelah kiri itu sangat minim ya. Solusi dari CBC adalah sebaiknya Felix ini ditempatkan di nomor 8 menggantikan Enzo. Dan Enzo itu ditarik bermain double pivot bersama Caicedo. Sedangkan di back kita hanya menempatkan 3 back saja yaitu Cucurella, Colwill, dan Fofana. Tidak perlu lagi ya namanya inverted back ya. Karena CBC yakin dengan 3 back tersebut Chelsea ini dapat survive dan justru lebih fluid dalam memberikan bola antar transisi, antar channel, dan juga transisi dari lini belakang ke lini depan. Oke, next dikutip dari Optajo, Bournemouth 6 dan Chelsea 8. Kemarin malam terjadi 14 kartu kuning secara total. Ini merupakan suatu match terbanyak kartu kuningnya di dalam sejarah Premier League. Oke, sebelum kita nanti bahas next. Chelsea dan Bournemouth akan didenda 25.000 pound sterling masing-masing oleh FA karena mendapatkan 6 kartu atau lebih dari hasil tadi malam ya, satu match. Kemudian kedua Premier League tersebut dihukum untuk ketidakdisiplinan. Meskipun beberapa dari orang-orang itu menandai kartu kuning yang diberikan oleh Anthony Taylor itu sangat ringan ya. Oke, next dikutip dari CFC Daily, Chelsea akan sepertinya menerima hukuman oleh FA untuk 6 kartu kuning dan bahkan lebih. Hal ini juga berlaku yang sama dengan Bournemouth. Chelsea hanya melakukan pelanggaran 9 ya. Jackson, Fofana, dan Cucurella saat ini 3 kuning, kartu tersisa ya untuk lolos dari suspensi, sedangkan Maresca sendiri tersisa 1 kartu kuning saja ya, supaya dia tidak terkena ban untuk mendapat mendampingi tim. Gila sih ini. Dari 9 pelanggaran saja yang dilakukan itu kita kena 8 kartu kuning. Yang konyol lagi itu ya. Sancho itu saat hanya bertanya ya mendatangi Anthony Taylor, hanya bertanya sambil tersenyum ya. Eh,
Langsung dikasih kartu kuning. Oh my God. Ini benar-benar wasit ini entah ya. Kenapa FA ini ya seperti fraud ya atau korup ya. Kita bisa lihat baru 4 match Premier League. Tapi Anthony Taylor ini telah bertugas 2 match untuk Chelsea. Unbelievable ya. Yang pertama dia memimpin saat melawan Manchester City ya. Saat ini dia memimpin lagi. Kemana wasit-wasit yang lainnya? Kenapa Anthony Taylor itu main apa turun 2 kali untuk mengawal Chelsea? Aduh, unbelievable, unbelievable. Oke, next, finally, a good news for David Datro Fofana. Dikutip dari Dre of CFC, David Datro Fofana telah menyelesaikan kepindahan sebagai pemain pinjaman ke Turki Göztepe SK, di mana termasuk opsi pembelian. Fofana bergabung dengan Chelsea pada 2023 dari Norwegian Club yaitu Molde dan telah membuat 4 penampilan selama 6 bulan di klub. Oke, next dari Fabrizio. David Datro Fofana meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Göztepe SK untuk peminjaman sampai Juni 2025. Kesepakatan termasuk klausul pemanggilan di Januari 2024. Ya, CBC berharap semoga sukses David Datro Fofana ya. Dan dapat gacor di Liga Turki menyaingi Victor Osimhen, menyaingi ada siapa lagi? Michy Batshuayi, sampai lupa. Yang dibilang the best itu loh ya. Bekas striker Chelsea juga ya. Batshuayi ya. Michy Batshuayi. Kalau masih ingat ya teman-teman dari Belgia. Ya, semoga dapat bersaing dan mendapat jadi top scorer sehingga nanti akan menjadi permanen sebagai pemain di Ghost TPSK ya, teman-teman. Jadi CBC tidak perlu pusing lagi untuk merencanakan penjualan ataupun peminjaman di musim panas 2025 nanti ya. Oke, next dikutip dari CFC Daily ya. Pernyataan pemilik Chelsea Pitch. Mengingat artikel Guardian baru-baru ini dan komentar selanjutnya di media cetak dan sosial, Dewan Chelsea Pitch Owner yaitu CPO telah membuat pernyataan berikut. Dewan CPO menyadari bahwa Chelsea Football Club sedang menjajaki sebuah opsi untuk memenuhi komitmennya membangun kembali lapangan. Ini termasuk melakukan uji tuntas atas kemungkinan pindah ke lokasi yang baru jika lokasi yang cocok tersedia. CPO mengadakan pertemuan rutin dengan klub untuk membahas berbagai topik dan klub sepenuhnya menyadari peran yang akan dimainkan oleh pemegang saham CPO dalam proposal akhir apapun untuk membangun kembali Stamford Bridge. Klub belum mengajukan proposal kepada Dewan CPO. Dewan CPO menyatakan lagi bahwa penggemar yang ingin menyampaikan pendapat mereka tentang topik ini dapat melakukannya dengan membeli saham CPO melalui tautan di bawah ini. Ini akan memberi mereka hak untuk memberikan suara saat proposal diterima dari klub. Dewan CPO mengakui tanggung jawabnya untuk berkonsultasi dengan pemegang saham dan akan melakukannya saat klub mengajukan proposal untuk dipertimbangkan. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau berinvestasi, membuat atau mau mempunyai saham di dalam membangun stadion dari Chelsea yang baru, entah itu di Old Court yang kita kemarin bahas ataupun dimanapun itu berada, meskipun Old Court sendiri itu sudah membantah ya, ada planning mereka untuk membangun stadion di kompleks tersebut ya. Jadi we never know di mana Chelsea Stadion ini akan ditempatkan nantinya untuk direlokasi di mana. Jadi nampaknya jalan masih sangat jauh dan sangat terjal ya teman-teman. Tidak semudah itu. Jadi di sini kita bisa lihat nantinya apakah keseriusan dari para owner ini baik Clear Lake maupun Todd Boehly itu dalam mengurus sepak bola, tentunya Chelsea Football Club itu nantinya kita dapat lihat dari visi mereka dalam membangun stadion yang baru dari Chelsea. Tentu investasi besar yang harus dikeluarkan oleh para owners. Stay tune di channel CBC ini untuk mengetahui update kabar beritanya terkait stadion yang baru dari Chelsea ini.
Oke, that's all di episode keempat 52 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe uh, channel CBC ini dan like and share. Thank you so much for your support. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.